Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Zaranggiu dengan NIM F52124036. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi dalam logika diskrit, yaitu relasi. Nah, selain menjelaskan konsepnya, saya juga akan mengerjakan soal tentang relasi antara himpunan mahasiswa dan proyek, serta mengaitkannya dengan penerapan relasi dalam sistem basis data. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah dan jelas. Nah, pertama-tama kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan relasi dalam matematika diskrit. Secara sederhana, relasi adalah hubungan antara elemen dalam satu himpunan dengan elemen dalam himpunan lain. Contohnya seperti relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Jika mahasiswa A mengambil mata kuliah basis data, maka kita dapat mengatakan bahwa ada relasi antara A dan basis data dan dapat dituliskan dalam bentuk pasangan terurut, yaitu A basis data. Nah, konsep relasi ini bukan hanya konsep teoritis, tapi juga sangat penting dalam dunia nyata, terutama di bidang teknologi informasi. Relasi digunakan dengan sistem database, sistem akademik, aplikasi peminjaman barang, hingga aplikasi media sosial. Nah, biasanya relasi direpresentasikan dengan beberapa cara seperti daftar pasangan terurut, matriks relasi, atau diagram panah. Untuk tugas kali ini, kita akan menggunakan bentuk pasangan terurut dan matriks relasi. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Jadi di sini kita memiliki himpunan mahasiswa M yang terdiri dari A, B, C, dan himpunan proyek P, yaitu P1 dan P2. Nah, diketahui bahwa mahasiswa A mengerjakan proyek P1, mahasiswa B mengerjakan proyek P1 dan P2, sedangkan mahasiswa C tidak mengerjakan proyek apapun. Berdasarkan keterangan tersebut, kita dapat menuliskan relasinya dalam bentuk pasangan terurut sebagai berikut. Nah, R sama dengan A, P1, kemudian B, P1, dan B, P2. Kita dapat melihat bahwa tidak ada pasangan untuk C karena C tidak mengerjakan proyek manapun. Kemudian kita buat matriks relasinya. Baris menunjukkan mahasiswa dan kolom menunjukkan proyek. Matriksnya adalah sebagai berikut. Untuk mahasiswa A, nilai P1 adalah 1 dan P2 adalah 0, karena A hanya mengerjakan P1. Untuk mahasiswa B, nilai P1 dan P2 adalah 1, karena B mengerjakan keduanya. Dan untuk mahasiswa C, baik P1 maupun P2 bernilai 0, karena C tidak mengerjakan proyek manapun. Jadi matriksnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita menentukan apakah relasi ini bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Relasi dikatakan refleksif jika setiap elemen berhubungan dengan dirinya sendiri, seperti A dan A atau B dan B. Pada kasus ini tidak ada pasangan seperti itu. Jadi relasi tidak refleksif. Relasi dikatakan simetris jika X dan Y ada. Maka harus ada juga Y dan X. Karena hubungan ini satu arah, yaitu mahasiswa ke proyek, maka relasi ini juga tidak simetris. Dan yang terakhir yaitu relasi dikatakan transitif jika X dan Y adanya X dan Y dan Z. Menjamin adanya X dan Z. Pada relasi ini tidak ada pola seperti itu, sehingga relasi ini juga tidak bersifat transitif. Konsep relasi ini memiliki hubungan erat dengan basis data. Dalam sistem informasi, seperti sistem akademik kampus, kita menggunakan relasi untuk menghubungkan tabel-tabel, misalnya tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Jika seorang mahasiswa mengambil mata kuliah tertentu,
maka itu adalah bentuk relasi dan biasanya direpresentasikan dalam tabel relasi seperti tabel KRS atau kartu rencana studi. Nah, jadi konsep relasi yang kita pelajari di logika diskrit ini menjadi dasar penting dalam perancangan database relasional yang digunakan dalam dunia nyata. Nah, mungkin itu saja. Demikian penjelasan saya mengenai relasi dalam logika diskrit atau matematika diskrit dan contoh penerapan pada sistem informasi. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.